Hadirin disilahkan duduk kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mengangkat Saudari Dr. Fatma M. Ngabito, SIP, MSc, sebagai Rektor Universitas Iksan Gorontalo Utara masa bakti 2023 sampai dengan 2027. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 22 Juni tahun 2023. Ketua Dr. Hajah Yuriko Abdul Samad MSc sudah ditandatangani. Berdasarkan surat keputusan Yayasan Ihsan Gorontalo nomor 030-YP-IP-PT-SK-6-2023 tentang pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Yayasan Bakti 2023-2027. Saya bertugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Ambil sumpah atau janji. Bersedia. Menurut agama apa? Agama Islam. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah janji yang akan saudari ucapkan, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai Rektor Universitas Ihsan Gorontalo Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan dan solidaritas selama menjalankan tugas, menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada masyarakat dan bangsa.
Bapak Malik Ibu dan kedua Pak. Perlu kita menyadari bahwa Bapak Ibu, Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ihsan Gorontalo dan keluarga besar Yayasan Pengembangan Teknologi Ihsan Gorontalo telah memberikan andil yang begitu besar dalam rangka pengembangan pendidikan tinggi di Provinsi Gorontalo, bahkan di Sulawesi Selatan. Sedangkan kalau kita mau mendapatkan mahasiswa, itu kita harus PGSD, administrasi publik, komputer dan sebagainya. Karena moratorium, gitu. Sehingga yayasan melihat perkembangan STIMIK yang cuma satu program studi, satu kue yang kita jual. Ini kalau ada beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Dikti, itu nanti kita kena. Yayasan berusaha agar STIMIK ini menjadi universitas. Karena kalau universitas banyak kue kita jual, sehingga untuk mendapatkan mahasiswa itu tentu juga terbuka lebar. Itu. Kita mau mendirikan tidak bisa, sehingga kami ambil langkah pertama adalah mengambil alih STIH Parigi Motong, kemudian bawa ke ini, kemudian gabung. Kalau kita penggabungan, ya ada bonus, boleh kita membuka prodi di luar STEM. Nah itu, sehingga lahirlah 8 prodi yang kita minta dengan penggabungan ini. Ini yang harus dimengerti orang yang akan berlayar dengan kapal ini. Sukses sudah saya katakan. Karena dalam ilmu ekonomi, kalau pelayanan kita bagus, dia akan berpengaruh pada animo masyarakat. Kalau animo masyarakat dapat dukungan, dia akan masukkan anaknya di kampus ini. Saya rasa pada sarana kita untuk tahun pertama, tahun kedua masih boleh. Tapi untuk tahun ketiga, tahun keempat itu sudah harus. Sehingga dengan demikian ada ibu yayasan di sini, kami sudah usulkan bagaimana gedung yang kedua di Gorontalo Utara itu yang sudah ada tiannya berdiri semua, kita bisa bangun sedikit demi sedikit. Pertama-tama tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pembina Yayasan, Ibu Ketua Yayasan. Ada banyak hal yang perlu kami apresiasi dari yayasan ini. Yang pertama telah berpartisipasi pada program akselerasi penggabungan dan penyatuan PTS. Jadi Bapak Ibu, program penggabungan dan penyatuan ini sebenarnya kita mulai galakan itu di tahun 2018 ya, melalui Permendikti nomor 3 tahun 2018. Kemudian kita perkuat lagi di Permendikti nomor 51 tahun 2018. Tujuannya sederhana Bapak Ibu, kita ingin mengurangi jumlah perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Saat itu jumlah perguruan tinggi swasta kita ada 4.550 dan bisa dibilang 14% diantaranya itu tidak menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan baik dan berkualitas. Dan jumlah ini 4.550 ini jumlah yang sangat besar kalau kita bandingkan misalnya dengan negara China. China itu penduduknya 1,4 miliar ya, tapi perguruan tingginya hanya 2.824.
Kita di Indonesia penduduknya kurang dari 300 juta, tapi perguruan tinggi kita 2 kali lipat daripada yang ada di China. Jadi kita per kapita itu 10 kali lebih banyak PTS-nya dibandingkan di China. Nah, yang jadi masalah tadi Pak Rektor, Bapak Ibu, banyak kampus-kampus yang ada di Indonesia ini yang tidak mengikuti atau menjalankan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan berkualitas. Mungkin Bapak Ibu ikuti berita akhir bulan lalu ada 2 perguruan tinggi swasta di Manado di wilayah kami yang masuk dalam 23 perguruan tinggi swasta yang dicabut izinnya di Indonesia. Ini contoh bahwa di sekitar kita masih banyak kampus-kampus yang tidak melakukan pelayanan yang baik. Sehingga Bapak Ibu tentu saja upaya penggabungan STIMIK Iksan dan STH Iksan Gorok ini menjadi universitas dalam langkah yang sangat kami apresiasi karena sudah membantu pemerintah dalam rangka melakukan right sizing atau mengurangi jumlah perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia, dan harapan kami memang sebaiknya perguruan tinggi itu jumlahnya sedikit namun berkualitas